Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tenangkan hati pikiran kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mau memuji dan memuliakan nama Tuhan sebab Ia baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau. Sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih.
kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji. Biarlah setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Shalom yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang antusias memuji memuliakan nama Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Oke, katakan di samping saudara, bilang Tuhan Yesus baik. Amin.
persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Yang menyaksikan, saya minta kalau ada dari Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan kasih cinta Tuhan dalam satu minggu ini, waktu dan kesempatan saya persilakan. Jika tidak ada, saya undang saudara untuk bangkit tempat dan berbagi puji mulia. Jika tidak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan.
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Mari Bapak Saudara kita siapkan hati kita tenangkan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terhubung dengan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang kami layak. Sebab hanya Engkau Tuhan yang kami nyanyikan. Terima kasih. Layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa aku terlepas, tak bisa aku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Sebab kami tidak pernah terlepas. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sebab kasih-Mu layak, sebab kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat
Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersama-sama akan belajar, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bertatalah di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami belajar, kami terapkan di kehidupan kami hari lepas hari. Dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu Tuhan, ada satu oknum, ada satu kuasa yang tidak senang dengan kami, yaitu kuasa iblis, kuasa yang kegelapan. Kami tolak, kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pagari pembacaan firman-Mu dengan kuasa darah-Mu yang suci kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah memuji dan menggalang Tuhan. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ya, luar biasa ya. Ya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10 bagian B. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya ulangi, apakah firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan bahas tentang kitab Maleakhi terlebih dahulu. Kitab ini ditulis setelah pembuangan orang Israel di Babel, dan setelah bait suci di Yerusalem selesai dibangun kembali sekitar tahun 515 sebelum Masehi. Para ahli memperkirakan kitab ini ditulis pada paruh kedua abad ke-5 Masehi, ke-5 sebelum Masehi, kemungkinan antara 432 sampai 425 sesudah Masehi. Pada masa ketika Yudea berada di bawah kekuasaan kekaisaran Persia, waktu itu berdekatan atau sezaman dengan kepemimpinan Nehemia di Yerusalem. Nama Maleakhi berasal dalam bahasa Ibrani Malakhi yang secara harafiah berarti malaikatku atau utusanku. Nah, situasi apa yang melatar belakangi penulisan kitab Maleakhi ini? Yang pertama itu kemunduran semangat. Kenapa saya bilang kemunduran semangat? Dikarenakan kegembiraan dan semangat untuk membangun kembali bait suci yang dikobarkan oleh Nabi Hagai dan Sakaria telah lama lenyap. Kondisi ini digantikan oleh kekecewaan karena janji-janji tentang kemakmuran dan pemulihan yang dinubuatkan belum sepenuhnya terwujud. Dan juga mereka masih berada di bawah kekuasaan asing, yaitu Persia waktu itu. Mereka masih menjadi provinsi kecil di bawah kendali Persia, membuat banyak orang meragukan kasih dan keadilan Tuhan. Kemiskinan dan tekanan politik menjadi pergumulan mereka sehari-hari. Yang ketiga, ada kemerosotan moral dan ibadah. Kondisi ini penuh dengan berbagai pelanggaran serius yang dikecam oleh penulis kitab Maleakhi, yaitu para imam yang lalai, kemudian korupsi, dan mempersembahkan hewan yang cacat di bait suci. Yang kedua, maraknya perkawinan campur dengan bangsa asing yang tidak menyembah Tuhan dan perceraian yang semena-mena. Yang ketiga, umat yang lalai membawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dan yang terakhir, munculnya sikap sinis yang menganggap adalah sia-sia untuk beribadah kepada Tuhan karena orang fasik justru tampak berhasil. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa orang Israel tidak bersyukur. Kenapa saya bilang orang Israel tidak bersyukur? Waktu mereka di pembuangan dan sudah kembali dari pembuangan,
Mereka hidup di bawah kendali bangsa Persia saat itu. Ketika mereka tekanan datang, tekanan politik, sistem keadaan, yang mereka lakukan apa? Mereka mulai lalai terhadap ibadah mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang kalau tekanan masalah terlalu banyak, mungkin kita akan lalai untuk datang beribadah. Kalau di sini saya mau bertanya, kalau ibadahnya jam 5 sore dan pestanya jam 5 sore, itu kerabat terdekat kita atau orang terdekat kita yang sedang menikah di jam 5 sore. Mana yang akan kita pilih? Pergi ke gereja atau pergi ke pesta pernikahan? Ragu-ragu jawabnya. Terus ditambah di pesta itu di akhir pesta ada acara disco, acara bebas. Mana yang dipilih? Ya, kalau dari timur pasti bilang pesta. Karena setiap acara di sana akan ditutup dengan lagu-lagu party. Nah, di sini ada poin yang keempat dari kenapa Maleakhi ditulis. Singkatnya, kitab Maleakhi muncul atau ditulis sebagai respon Tuhan terhadap krisis iman dan moral di kalangan umatnya yang sudah patah semangat dan tidak lagi menghormati ibadah yang sejati. Melalui utusannya, Tuhan menegur dosa-dosa spesifik sambil menubuatkan kedatangannya, yaitu hari Tuhan sebagai waktu penghakiman dan pemulihan. Jadi kalau kita baca di kitab Maleakhi, di pasal yang pertama, Tuhan mengasihi orang Israel. Walaupun dosa-dosa orang Israel begitu banyak, makanya dia mengirimkan utusannya menulis tentang Maleakhi ini. Terus kalau kita lihat di perikop yang selanjutnya itu pencemaran korban. Kemudian di pasal 2, murka Tuhan terhadap imam-imam. Dan masih banyak lagi di pasal 4 ditutup dengan hari Tuhan. Nah, kita kembali ke pembahasan kita pada pagi hari ini. Dari firman Tuhan ini, Maleakhi 3 ayat 10, saya mengambil tema yaitu hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan. Amin. Slide berikutnya. Ya. Memahami berkat. Kita perlu memahami apa itu berkat. Seringkali kita membatasi berkat hanya pada materi yang di dalamnya harta, mobil, rumah, kesehatan, tubuh yang kuat, bebas daripada sakit, dan kesuksesan, karir dan popularitas. Itu kebanyakan sukses menurut kita, yaitu harta, mobil, rumah, nama baik, popularitas, kesehatan, tubuh yang kuat. Itu kita merasa ini berkat ini. Waktu kami sedang cepel di STT waktu itu, dosen saya Mr. Yusuf mengatakan tidak semua berkat adalah berkat. Amin. Jadi apa itu berkat? Slide berikutnya. Kalau berkat itu bukan hanya tentang harta, mobil, rumah, kesehatan, dan kesuksesan. Lalu apa itu berkat? Berkat adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi Tuhan dan kesejahteraan bagi hidup kita. Amin. Ya, dari firman Tuhan ini saya mengambil 3 poin. Slide berikutnya. 3 poin yang luar biasa yang akan kita bahas pada pagi indah ini, yaitu yang pertama, berkat bukan hanya menerima tapi menjadi saluran. Ini gambar apa Bapak Ibu dan teman-teman? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar pipa. Apa fungsi pipa? Menyalurkan air pada tempatnya. Ya, menyalurkan air pada tempat.
Jadi pipa bukan hanya menerima air, tapi dia menyalurkan. Amin. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita perlu berefleksi dalam kehidupan kita. Apakah selama ini berkat yang kita terima adalah berkat untuk kita sendiri atau untuk orang lain juga? Ya, untuk orang lain juga. Firman Tuhan dalam Amanat Agung bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ berkat Tuhan adalah kita dipanggil. Tapi kita tidak cukup dipanggil, kita pergi memberkati orang lain dengan cara menjadikan mereka murid Kristus sama seperti kita. Agar kita sama-sama diselamatkan, agar kita sama-sama hidup dalam Kristus. Amin. Next slide. Ya, di Kejadian yang ke-12 ayat yang kedua, ini firman Tuhan datang kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di sini Abraham dipanggil dari tanah yang tidak dia ketahui, dari Ur Kasdim atau tepatnya di Mesopotamia. Dia dipanggil untuk pergi ke tempat yang dia tidak ketahui. Apakah Abraham pergi? Ya, dia pergi. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia tidak tahu kemana dia harus melangkah. Dia tidak kenal siapa orang-orang di tempat tujuannya. Tapi satu yang dia pegang, aku akan menjadi berkat. Amin. Amin. Abraham memegang janji Tuhan dalam dirinya, janji Tuhan dalam hidupnya. Aku akan memberkati engkau sehingga engkau menjadi berkat. Sehingga sampai sekarang nama Abraham abadi. Bukankah dalam kehidupan Abraham banyak orang? Tapi sekarang kita bahkan tidak tahu siapa orang-orang itu. Tetapi Tuhan bilang, orang yang kukasihi dan melakukan perintahku, namanya akan tetap dikenang selama-lamanya. Amin. Jadi Abraham ketika dia melangkah, dia tidak kenal siapapun di tempat tujuannya. Tapi yang dia tahu seperti yang sudah saya katakan, dia tahu bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang kaya. Dan dia tidak akan kekurangan. Walaupun dalam prosesnya dia mengalami tantangan, istrinya diambil orang, tapi pada akhirnya dikembalikan. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat bukan hanya menerima tapi menjadi saluran. Ini adalah poin kenapa saya mengambil poin ini, karena saya sangat terberkati dari kalimatnya. Berkat bukan hanya menerima tapi menjadi saluran. Kalau kita pikir-pikir, kadang ketika berkat datang, contohnya semisal uang begitu datang, apalagi pas dengan kebutuhan kita, mungkin kita akan langsung bilang, oh ini berkat Tuhan, saya harus pakai ini. Saya punya satu teman dari Kupang, dia di STT Sangkakala sekarang. Dia dulu awalnya sangat nakal sekali, perempuan, suka minum, rokok. Bahkan ketika dia masih datang waktu itu, dia masih merokok. Tapi semakin dia naik tingkat, dia semakin mengenal Tuhan, dia menjadi tim doa. Waktu itu dia sedang pergi untuk mau beli HP baru. Uang di tangannya 4 juta dia dikirimi oleh mamanya. Waktu dia sedang di konter, tiba-tiba dia mendengar suara bilang, jangan pakai beli HP. Sedang dia sudah mau beli HP, saya yang antar dia saat itu. Dia sudah mau kasih uangnya, tiba-tiba dia ajak saya pulang. Ayo pulang, tidak jadi katanya. Kenapa? Saya mendengar suara jangan. Suara itu menyuruh saya untuk membelikan sembako dan memberikannya kepada pendeta yang di sana. Saya bilang, masa? Saya bilang. Tapi saya tetap temani dia untuk melihat apakah betul. Dan memang betul, dia pergi beli sembako dan bawa ke pendeta yang dimaksud itu. Dan ternyata begitu sampai di sana, ketuk pintu, begitu mereka lihat,
ini perempuan datang bawa sembako segala macam, mereka langsung berterima kasih. Terima kasih ini dari Tuhan. Kenapa? Kami berdoa minta ini, kami kekurangan ini. Itu saya langsung bilang, wow, itu luar biasa sekali. Dan sekarang setelah lewat daripada itu, dia dikasih HP tiba-tiba waktu sedang acara KPLT, tiba-tiba dia ditelepon, ayo ke bawah dulu. Dia dikasih HP harganya 5 juta. Itu berkat Tuhan begitu besar, sampai membuat kita tercengang begitu. Kadang kalau semisal saya yang saat itu sudah mau beli HP, sudah mau bayar, tiba-tiba datang suara, jangan belikan HP, belikan sembako. Pasti saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus pergi, saya akan tagging suaranya. Padahal belum tentu itu suara iblis. Tapi orang yang dekat dengan Roh Kudus, setiap hari berdoa, setiap hari baca firman Tuhan, dia bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan. Amin. Bisa saja kan saat itu mungkin saya yang bisik-bisik atau suara-suara lain yang bisik-bisik, tapi dia memilih untuk tetap pergi belikan sembako. Dan memang betul ketika sampai saat jauh untuk memastikan apakah itu suara Tuhan atau bukan, hasilnya begitu. Kalau dia beli sembako dan dia pergi, sampai di sana pendetanya menolak, dia bilang kasih ke orang yang lebih membutuhkan, pasti saya akan menertawakan dia habis-habisan. Karena saya akan bilang seharusnya kau thanking suara itu, bukan malah mengiyakan. Tapi kalau saya yang waktu itu dipenuhi roh duniawi, pasti saya akan bilang dalam nama Tuhan Yesus saya thanking suara itu. Mari berefleksi dalam kehidupan kita, berapa kali kita mendengar suara hati kita, suara Tuhan, dan kita menengking itu dengan Tuhan sendiri. Jadi kita melawan perkataan Tuhan dengan kuasa Tuhan sendiri. Tuhan bilang pergi ke gereja ibadah, dalam nama Tuhan Yesus sekarang ada pesta di jam 5, saya mau pergi ke sana. Kita usir, padahal sebenarnya Tuhan yang memerintahkan itu. Slide yang berikutnya. Apa yang kita bisa terapkan dari poin yang pertama? Yaitu jangan menimbun berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bakat, waktu, uang, kasih. Mungkin kita akan kasih saja kok. Mungkin kita akan meremehkan kasih karena dia tidak terlihat. Padahal karena kasih itu semua kita bisa ada di saat ini. Padahal karena kasih kita bisa tahu bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kenapa saya bilang Tuhan begitu mengasihi kita? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara yang ada di sini. Kalau barang kita sudah rusak, apakah masih diperbaiki atau ganti baru? Sudah rusak parah? Beli baru. Andaikan Tuhan kita adalah Musa, bahaya kita ini. Bisa langsung di swipe. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, sudah rusak, hancur, berantakan, bahkan tidak tersisa. Tuhan mengirim putranya untuk datang, karena dia tahu tidak satu orang pun bisa menebus hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus datang, dia menebus kita. Bayangkan kalau itu Pak Musa, Tuhan kita adalah Pak Musa. Pasti kita sudah lama tidak ada di tempat ini. Yang kedua, semakin kita memberi, semakin Tuhan percayakan kepada kita dan memberikan lebih banyak. Amin. Kalau dulu waktu SD saya sering diajar di sekolah menabung pangkal kaya katanya. Tapi sampai sekarang saya gak kaya, akhirnya saya banting celengan saya. Menabung pangkal kaya, tapi dalam firman Tuhan, dalam ajaran kekristenan, memberi adalah cara untuk menjadi kaya begitu. Tuhan bilang semakin kita memberi, semakin kita memberikan kepada orang-orang, Tuhan akan mempercayakan kepada kita berkat yang lebih besar lagi. Saya mendengar perjalanan dari pendiri STT kami waktu itu, Pak Adi. Dia orangnya yang sederhana juga, 13 bersaudara mereka. Dan dia bisa sampai sekarang itu karena dia terapkan, dia memberi.
Sekarang gampang saja. Kalau kami pergi ke mereka, hanya bantu angkat bunga saja. Dia panggil anak-anak yang angkat bunga tadi, sini. Kami pikir akan dikotbahi, rupanya dia ambil uang segepok, dia bagi-bagi. Ringan sekali tangannya itu untuk membagikan uang begitu. Kalau saya, pasti saya akan berpikir, aduh, ini uang kuliah, saya mau beli motor, mau beli HP baru. Tapi orang yang percaya Tuhan tidak. Jangan biarkan uang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan uang. Amin. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sekarang saya belajar untuk tidak mencintai uang. Bukan berarti saya tidak butuh uang. Sekarang saya belajar untuk mencintai pacar saya. Salah. Mencintai Tuhan. Waktu sedang komsel mentor, waktu itu saya, kalau di kampus saya dipercayakan sebagai seorang mentor. Waktu sedang komsel mentor, biasanya kalau komsel mentor itu kami akan makan snack. Tapi saat saya tagih iuran, mereka bilang belum ada uang, Kak. Akhirnya saya terpaksa mengeluarkan uang. Ini terpaksa. Saya kasih 50.000, itu uang saya yang tersisa. Masih ada 50.000 dompet, tapi yang di saku saya ambil, tapi yang satu saya ambil, yang satunya saya tekan kembali begitu. Oh, biar ini uang terakhir gitu. Itu waktu saya masih mencintai uang. Kemudian mereka beli martabak, dan itu uang sebenarnya saya mau kumpul untuk bantu-bantu keluarga saya begitu. 1 minggu kemudian tiba-tiba ada hamba Tuhan bilang, minta nomor rekeningmu. Begitu saya kirim nomor rekening saya, dia kirim 500.000. Dalam hati saya sangat menyesal. Kenapa saya tidak kasih 100? Pasti 1 juta gitu. Saya hanya kasih 50.000, dapatnya 500.000. Coba kalau saya kasih 100.000, pasti 1 juta. Jadi firman Tuhan itu sangat-sangat nyata. Berkat yang sejati terlihat ketika kita memberkati orang lain. Kalau kita merasakan berkat daripada Tuhan, buatlah orang lain merasa terberkati dengan kebenaran kita, dengan apa yang kita beri, dengan kasih yang kita beri, dengan waktu yang kita beri. Kalau kita lihat banyak akhir-akhir ini kasus-kasus pembunuhan, banyak yang bunuh diri. Mereka itu karena kurangnya kasih. Terus yang kedua, tidak adanya teman untuk mereka yang bisa mereka percayai untuk mereka bercerita tentang beban pergumulan mereka. Nah, sebagai orang Kristen yang taat, sebagai murid Kristus, apa yang perlu kita lakukan? Menjadi pendengar yang setia juga itu tidak semua orang bisa lakukan. Termasuk saya, ketika teman saya menceritakan keadaannya, pengen sekali saya mau membalas gitu, kayak tanya segala macam. Jadi saya bukan tipe orang yang pendengar yang setia. Kalau pencerita yang setia, oh itu saya suka itu. Ya, lanjut poin yang kedua. Ya, berkat Tuhan sering dalam kemasan yang tak terduga. Amin. Ini gambar apa Bapak Ibu dan teman-teman? Ya, siapa yang bisa tebak apa isi di dalamnya? Hah? Kenapa? Kenapa berpikiran sekali kalau itu uang? Padahal plastik hitam ini. Beras. Ya, mungkin beras. Nasi rames itu. Ini sering kita lihat. Kalau ibu-ibu kami pergi ke Ibu Gunari, ibu di atas untuk komsel, sering dibungkusnya nasi itu pakai kantong hitam. Jadi mungkin saja itu nasi, mungkin saja itu uang, mungkin saja itu beras atau emas. Tapi Tuhan bilang berkat Tuhan sering datang dalam kemasan yang tak terduga. Bisa saja saya yang seorang miskin memberkati orang yang kaya begitu. Bisa saja Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Amin. Intinya kita percaya begitu. Ketika melihat kantong plastik ini, saya sering, oh ini sudah masuk, pasti masuk tempat sampah ini. Pasti akan masuk berakhir di tempat sampah. Tapi kalau Tuhan bilang di dalamnya ada emas, pasti masuk kantong, kata Pak Musa. Saya pun akan melakukan hal yang sama, memasukkannya ke kantong saya. Ya, next slide. Ya, Matius 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-10.
itu berbicara tentang ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini bukan berarti Tuhan mau kita miskin ya teman-teman, ibu, bapak, saudara. Miskin di hadapan Tuhan berarti kita adalah orang yang mau terus-menerus meminta mengandalkan Tuhan gitu. Kalau kita orang yang kaya di hadapan Tuhan, pasti kita akan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan uang kita, koneksi kita. Tetapi dengan kita miskin di hadapan Tuhan, merasa kita ini, oh, Tuhan saya tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Maka kita akan semakin mengandalkan Tuhan. Mungkin sekarang kita semua di sini masih dikasih tahap ada yang berkecukupan, ada yang menengah, ada yang kaya. Itu agar apa? Agar kita belajar proses. Tiba-tiba kalau ini kita kaya mendadak, pasti kita tidak akan tahu apa yang kita lakukan. Semisal siapa di sini yang sering berhayal, tiba-tiba uang jatuh 1 miliar di depan matanya. Ada yang sering berhayal seperti itu? Pasti itu. Saya pun kadang, Tuhan saya butuh ini, tiba-tiba saya menghayal kayak uang jatuh dari langit pakai plastik hitam 1 miliar gitu. Hal itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti kita terus-menerus mengandalkan Tuhan, terus-menerus berpegang kepada Tuhan gitu. Tidak lari daripada Tuhan. Terus orang yang berduka cita, orang yang lapar akan kebenaran. Lapar akan kebenaran, dia akan terus-menerus makan. Makan bukan berarti ambil Alkitab kita kunyah-kunyah, bukan. Makan kebenaran berarti kita membaca, mendalami, memahami. Kita baca perlahan-lahan agar kita memahami. Next slide. Dunia berkata berkat itu adalah kaya, kuat, dan tertawa. Sedangkan Yesus dalam Matius 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-10 berkata, berkat itu adalah kita diberi kerendahan hati, murah hati, menderita karena kebenaran. Ada satu ilustrasi yang akan saya ceritakan. Satu gereja besar mengadakan perlombaan rendah hati. Siapa yang paling rendah hati dapat mobil sport gitu. Ini perlombaannya itu selama 2 bulan. Jadi bulan pertama itu semua orang berlomba-lomba untuk melayani untuk rendah hati gitu. Setiap hari orang sering melayani. Bulan kedua pun begitu. Akhirnya sampai pada hasil akhirnya satu orang yang terpilih. Setelah dia terpilih dinyatakan sebagai pemenang. Minggu berikutnya dia datang, dia berdiri di depan pintu dan berkata, saya orang yang menang minggu kemarin tentang rendah hati. Tamu satu datang, dia bercerita, saya orang yang menang. Dia ingin semua orang tahu tentang dia menang kalau dia rendah hati. Apakah sebenarnya dia rendah hati? Ya, memang kalau kita di awal-awal, kalau kita dikasih kompetisi, kalau Tuhan bilang siapa yang rendah hati pasti akan saya kasih uang beratus-ratus miliar gitu. Akhirnya kita semua berlomba-lomba untuk menjadi rendah hati. Tetapi begitu kita dinyatakan sebagai pemenang dan dapat uang beratus-ratus miliar itu, saya yakin rendah hati itu hilang. Pasti liburan, Habibi come to Dubai. Pasti kita akan kemana-mana sampai melupakan apa yang menjadi tujuan kita pada awalnya. Benih harus dikubur di tanah yang gelap supaya berbuah 100 kali lipat. Benih diibaratkan dengan kita yang harus rendah hati. Kita yang harus sekarang diinjak-injak. Siapa di sini yang kalau memaafkan dan mengampuni menurutnya itu sangat mudah. Siapa yang berkata bahwa mengampuni itu mudah? Mengampuni tidak mudah, tapi Tuhan bilang mengampunilah terus-menerus 77 kali. Artinya kita akan terus-menerus mengampuni. Itu tidak mudah teman-teman.
Tapi sebagai orang Kristen yang taat, kita harus mengampuni. Kita dituntut begitu. Tapi kalau kita mengampuni orang itu terus menerus, dia akan berlaku semena-mena terhadap kita. Dia akan semakin menginjak-injak kita. Apa yang kita lakukan? Ya terus memaafkan saja. Mendoakan dia supaya Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan bilang jangan campur, jangan ikut campur. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau kita ikut campur, ya Tuhan tidak akan balas lagi karena kita sudah mengambil bagian Tuhan begitu. Jadi misalnya Tuhan bilang ada yang tampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau saya pergi tampar Rius kiri dan kanan, pasti saya yakin 100% dia tidak akan tinggal diam. Pasti dia akan menghajar saya juga. Itu baru pelajaran kecil tentang mengampuni, di mana kita diajarkan bahwa menjadi orang Kristen tanpa Tuhan itu sangat-sangat sulit begitu. Tapi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kita akan dimampukan. Amin. Benih harus dikubur di tanah gelap supaya berbuah 100 kali lipat. Benih itu dimulai dia ditanam, dia membusuk di dalam, sehingga ketika dia tumbuh menjadi tumbuhan yang sangat kuat. Ya, next slide. Ya, apa yang bisa kita terapkan dari poin yang kedua ini? Yang pertama, jangan salah mengartikan masalah sebagai kutuk. Nah, ini kita kebiasaan orang Kristen, termasuk saya sendiri. Kadang kalau kita masalah datang, oh ini kutukan ini. Saya kasih contoh, semisal kalau kita mau naik kelas 2, kita harus melewati ujian di kelas 1. Kalau kita berdoa, Tuhan saya minta keberanian untuk melewati ini, Tuhan akan taruh kita di lembah di mana ketakutan itu ada supaya apa? Ketika kita bisa melewati itu, melewati proses di mana takut itu kita lewati, kita menjadi berani begitu. Tuhan saya minta kekuatan. Tuhan akan beri kita lemah. Supaya apa? Kita belajar dari situ. Tuhan percaya proses. Amin. Kita pun juga harus percaya seperti itu. Bisa jadi Tuhan sedang memproses kita melalui masalah agar karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi jangan cepat-cepat bilang, oh ini masalah ini kutukan daripada Tuhan. Bukan. Ini masalahnya karma. Bukan. Masalah itu yang datang itu sebagai pengingat atau sebagai yang membuat kita kuat begitu. Jadi ketika kita berdoa minta, Tuhan saya mau kuat, saya mau berani, Tuhan akan taruh kita di lembah begitu. Agar apa? Kita belajar dari situ. Amin. Ya, poin yang ketiga sebagai poin yang terakhir, saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu. Berkat rohani lebih utama dari berkat jasmani. Dalam Efesus, next slide. Dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, saya akan membacakannya untuk kita. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di dalam Kristus Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang di surga. Berkat rohani itu apa saja? Yaitu pengampunan, penebusan, Roh Kudus, Anak Allah Yesus Kristus, dan hidup kekal. Roh Kudus datang untuk mengingatkan kita setelah kepergian Yesus Kristus. Dia datang mengingatkan kita menjadi pribadi yang sering terus-menerus berbicara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, agar kita insaf, agar kita tahu bahwa langkah yang kita tuju itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Apa yang menjadi perbedaan berkat rohani dan berkat jasmani? Di sini berkat rohani itu bersifat kekal, sedangkan berkat jasmani itu bersifat sementara atau bisa rusak. Next slide. Ya, apa yang kita bisa terapkan dari poin yang ketiga? Yang perlu kita lakukan, prioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Yang kedua, berkat jasmani yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan, akan ditambahkan. Karena kenapa? Keinginan kita tidak akan ada habis-habisnya. Kita dikasih HP satu, oh saya mau iPhone. Kita dikasih HP, oh saya mau motor. Kita dikasih motor, oh saya mau mobil. Tuhan akan kasih sesuai yang menjadi kebutuhan kita, bukan yang kita inginkan. Karena sifat dasar kita sebagai manusia serakah, teman-teman. Itu adalah sifat yang melekat dalam diri kita sejak kita jatuh dalam dosa. Terus apa yang kita lakukan untuk kita menerima berkat rohani? Yaitu bersyukur karena nama kita terdaftar di surga. Kita baca di Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Jadi yang perlu kita lakukan bersyukur. Oh, Tuhan sudah menyelamatkan saya, nama saya ada dalam kerajaan surga terdaftar. Ini ucapan Tuhan Yesus sendiri ketika ke-70 murid kembali dari tempat yang dia perintahkan. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, nama kita sudah terdaftar dalam surga. Apa Bapak Ibu dan teman-teman percaya itu? Amin. 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 Ya, next slide. Nah, ini kesimpulan dari khotbah saya pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, terima berkat Tuhan dengan hati yang rendah hati. Terus yang kedua, salurkan berkat itu kepada sesama kita, jangan stagnan di kita. Berkat itu jangan hanya berhenti di kita, tapi berkat itu kita salurkan supaya Tuhan semakin memberkati kita. Amin. Amin. Yang ketiga, utamakan berkat rohani yang kekal. Slide yang berikutnya sebagai penutup dan ini penutup dan aplikasi hidup. Yang pertama itu jangan hitung berkat Tuhan dari besarnya rekening bank kita, besarnya saldo rekening bank kita, dan sedikitnya masalah kita. Jangan hitung dari situ. Berkat terbesar kita sebagai orang percaya adalah kita mengenal Yesus, kita dipakai untuk memuliakan Dia. Kita adalah manusia yang dipilih, yang diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kenapa saya bilang kita adalah manusia yang dipilih untuk menjadi berkat? Dan berkat terbesar kita adalah mengenal Yesus. Kenapa saya berkata berkat terbesar adalah mengenal Yesus? Karena tidak semua orang di dunia ini tahu siapa itu Yesus. Di pedalaman-pedalaman hutan Amazonia yang terpencil, yang terkucil, mereka tidak tahu siapa itu Yesus. Karena ketika misionaris saja mendekati di sana, mereka akan membunuh. Jadi Bapak Ibu, saya ajak kita untuk mari kita sama-sama bersyukur bahwa berkat kita yang paling besar adalah mengenal Tuhan Yesus. Kemarin dia baru saja bangkit dan tanggal 15 Mei dia akan naik mengirimkan Roh Kudusnya untuk selalu mengingatkan kita. Amin. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan dan perenungan. Jika omong-omong Oke. Mari kita tutup pembacaan firman Tuhan kita dengan doa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian firman-Mu. Teruslah berbicara dalam hati pribadi lepas pribadi yang ada di sini. Hamba-Mu memang sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu tahu bahwa Engkau terus menerus berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah kami yang selanjutnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan di dalam nama anak Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari saya minta Kak Tasya untuk doa. Mari kita bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Sebentar kami akan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dan juga kami akan memberikan persembahan Tuhan, sehingga persembahan yang kami persembahkan ini bisa menjadi berkat untuk orang lainnya. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian yang mengatakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Jumat 8 Mei 2026, ibadah komsel di tempat Karahul pukul 17.00. Worship leader Kak Tata, firman Tuhan Kak Wahyu. 1 9 Mei 2026, doa pelayanan Tuhan di gereja pukul 2. Minggu 10 Mei 2026, ibadah raya di gereja pukul 7.30. Petugas minggu WL Ibu Juwarni, singer Kawilda sama Kak Rius. Pemain musik keyboard Kak Tata, bass Kak Wahyu, gitar Kak Lince, drum Kak Aga. Tamborin ada Kak Grenis, Kak Samri sama Marita. Kantong persembahan Kak Sepri, petugas LCD Kak Aryan.
Pelayanan Perjamuan Kudus Kak Norbert dan Bapak Supardi. Pelayanan sekolah minggu ada Kak Rian dan Ibu Narti, Aser, Ibu Gunari, dan Ibu PM. Jika ada tambahan dari Oma atau dari semat-semat lain, waktu dan kesempatan saya persilakan. Shalom. Tadi kita mau adakan pertemuan ya, tapi ternyata banyak yang nggak datang. Mungkin minggu depan aja kita sampaikan, karena tanggal 14 Mei kita akan pergi kebaktian Padang. Itu tunggu Ibu Narti dulu datang ya. Saat ini dia mungkin hujan, cuacanya kurang baik, jadi atau dia punya kesibukan yang lain. Ibu Narti nggak datang ya hari ini ya? Itu nanti saya minta kehadirannya untuk minggu depan, biar kita semua sama-sama untuk membahas kita berangkatnya 14 Mei ini. Ya, begitu ya? Bisa kan? Yesus Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, waktunya kita menaikkan doa syafaat. Saya minta Kak Wilda untuk doa syafaat. Oke, Kak Grenis. Saya minta Kak Rahul. Sebelum kita doa syafaat, kiranya Engkau memberkati aku dan Bapak, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah raya kami. Bapak, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau berkati kami berkat jasmani, berkat rohani Tuhan, dan yang terpenting adalah berkat rohani yang sudah Engkau berikan pada kami Bapak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu yang berjalan dengan lancar Bapak, dari awal tadi sampai selesai ini Tuhan. Engkau berkati yang pelayanan yang di mimbar maupun yang aser, bahkan yang di belakang multimedia Tuhan, mereka sudah menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan, khusus daripada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami serahkan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami rindu Bapa, gereja-Mu ini semakin hari semakin bertumbuh Tuhan. Terkhususnya kerohanian jemaat-jemaat di tempat ini Bapa, semakin hari Bapa semakin dewasa rohaninya Tuhan, baik dalam mengampuni Tuhan, baik dalam kerendahan hati.
Kami ingin percaya Tuhan, jemaat-Mu semuanya bertumbuh Bapa. Dalam nama Tuhan Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, keluarga mereka Tuhan, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan semuanya berhasil Bapa. Baik ternak mereka, baik ladang, tanaman mereka Tuhan yang Kau suburkan Bapa. Bahkan mereka yang bekerja, bahkan mungkin mereka yang berusaha Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Baik anak-anak mereka Bapa yang masih kecil, bahkan yang sudah besar Bapa, kami percaya Tuhan Engkau memberkati anak-anak mereka Bapa. Kami serahkan anak-anak jemaat-Mu di GSJPD El Shaddai Home ini Tuhan, keluarga mereka Bapa, Engkau proteksi terus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala-Mu di tempat ini Tuhan, khususnya Oma dan Opa Bapa, yang terus kami doakan Tuhan di masa tua mereka, Engkau yang selalu menguatkan mereka Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, tanpa Engkau mereka tidak mampu Tuhan, tanpa Engkau mereka nggak bisa Tuhan. Dan kami ingin percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu menguatkan mereka Tuhan. Kemanapun Bapak dan Ibu Gembala kami berada Tuhan, kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah Tuhan, Engkau yang bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus-Mu yang selalu memagari mereka Tuhan. Berkati anak cucu mereka Tuhan yang tidak bersama-sama dengan mereka di tempat ini Tuhan, baik anak cucu mereka yang di Jakarta maupun anak cucu mereka yang di Belanda, bahkan yang di Amerika Tuhan. Kami ingin percaya Bapa, mungkin mereka jauh Tuhan, kami ingin percaya Bapa, Roh Kudus-Mu selalu ada untuk mereka Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini, bangsa yang kami kasihi Tuhan, yang Engkau kasihi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, keberkati bangsa kami Tuhan. Makin hari Tuhan, bangsa kami semakin maju Bapa, menjadi bangsa yang makmur Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, bangsa kami Engkau proteksi Bapa dari kehancuran, krisis apapun itu Tuhan. Kami ingin percaya bangsa kami Engkau pelihara Tuhan. Terkhususnya Bapa, untuk wilayah Kopeng dan Ketasan ini Tuhan, tanahnya Kau berkati Bapa, dan orang-orangnya Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, semakin hari Bapa Engkau ubahkan hatinya Bapa, semakin banyak yang datang beribadah di gereja di Ketasan ini Bapa. Engkau kutuk hati-hati orang di tempat ini Tuhan, untuk mereka percaya kepadamu Bapa. Kami rindu Bapa, bahkan kami rindu Tuhan, gereja GSJPDI El Shaddai Home ini Bapa, ada jiwa-jiwa baru Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami ingin percaya Bapa, kursi-kursi yang ada Tuhan terisi Bapa, kami ingin percaya itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. saya serahkan sama hamba. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat. Mari kita bangkit berdiri. Yang makan permen, tolong taruh dulu permennya. Ayo kita berdiri, angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat, ya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkatnya. Allah sumber pengharapan kita,
memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dari Roh Kudus. Seluruh jemaat El Shaddai mendapatkan melimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pasca BKSAG di Sanggakala nanti jam 1 siang. Tuhan, penyertaan-Mu, kasih-Mu Bapa sepanjang perayaan Paskah, Kau berikan hari yang cerah. Amin. Bapa, terima kasih atas kasih-Mu yang melimpah untuk kami setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke,